Selamat datang kembali di WD Lens. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai 3D printing, dan untuk bahasan di video ini adalah membuat engsel. Jadi ada banyak desain engsel yang bisa dibuat dengan 3D printing. Salah duanya adalah ini. Jadi ini modelnya seperti engsel biasa ya, dengan baut di dalam sebagai porosnya. Oke. Kemudian ada satu lagi yang unik, yaitu engsel yang print in place. Jadi poros tengahnya atau sumbunya itu langsung di print dari 3D printing, jadi nggak perlu tambahan baut dari luar. Kita akan membuat yang model ini. Nah, langsung saya menggunakan software Design Spark Mechanical, tapi kalau misal teman-teman mau pakai software lain ya nggak masalah, prinsipnya bisa dibuat mirip. Lanjut. Oke, langsung ya, File, New Design. Nah, untuk engselnya kita akan buat sesimpel mungkin, ukurannya juga nggak gede. Jadi mungkin untuk lebarnya 25 mm, panjangnya 40 mm, dan tebalnya 6 mm. Langsung kita gambar. Kita view dari samping. Jadi kita akan buat dulu bagiannya dipisah, bagian lengan kanan, lengan kiri, dan bagian silinder tengahnya. Jadi kita pakai view 2 dimensinya. Kemudian di tengah sini kita gambar lingkaran. Diameternya tentu saja 6 sesuai tebalnya ya. Kemudian kita tambahkan allowance supaya dia bisa gerak. Kita tambahkan longgar sedikit. Jadi caranya kita gambar kotak dari tengah ke kanan. Kalau tadi 3 mm, sekarang kita tambah sedikit 3,4. Dan angka ini tergantung dari settingan teman-teman. Artinya tiap printer, tiap nozzle mungkin beda. Tapi kalau dari pengalaman saya dengan setting yang digunakan, 0,4 cukup sebagai allowance. Kemudian untuk diameternya poros nanti 0,2 cukup sebagai allowance. Per arah ya. Jadi kalau secara diameter ya jadinya totalnya 0,4. Oke, kita ngomong yang samping dulu ya. 3,4 ke samping kanan, 3,4 ke samping kiri. Sekarang kita view 3D lagi. Kemudian ini kita klik, tekan Ctrl, ini juga diklik. Kemudian di pull, cut, potong. Yes. Jadi ini adalah lengan engsel yang kiri, lengan engsel yang kanan, dan ini adalah silinder yang tengah. Sekarang kita buat supaya silinder yang tengah ini dipotong seperti bentuk engsel. Jadi kalau silindernya engsel kan nggak manjang gini doang kan ya. Dia mungkin ada 2 di luar, 1 di dalam gitu. Seperti apa ya? Seperti garpu atau jari-jari yang saling masuk gitu. Nah, kita buat supaya simple mungkin dibagi 3. Jadi yang garpu luarnya 2, garpu dalamnya 1. Dan ini nanti ada hubungannya dengan yang possible untuk di print. Jadi kita nggak possible untuk ngeprint overhang. Pada kondisi seperti ini kita lebih possible untuk ngeprint bridge. Jadi dengan 2 garpu di luar kita pasang pinnya sebagai bridge, itu bisa untuk di print. Oke, langsung aja. Jadi ini kita view dari atas lagi. Kemudian kita buat kotak-kotaknya sesuai kebutuhan. Jadi kita kotakin dulu. Karena lebarnya 25 dan akan kita bagi 3, sebenarnya bisa dibagi jadi 8,3, tapi enggak. Kita simplify aja deh. 8 dan 9 gitu ya. Jadi 8 yang atas. Sebentar. Oke, 8 yang bawah. Sudah. Ini kita tambahkan lagi untuk allowance supaya bisa gerak. Jadi untuk silinder yang tengah itu kan juga perlu ada jarak supaya bisa gerak ya. Ini kita potong lagi 0,4. Ntar kita buat polanya dulu. Oke, yang di sini juga sama. Kita buat polanya dulu. Yes, sudah. Sekarang kita potong. Jadi kita balik ke 3D view. Kemudian kita rotate sedikit sambil dipilih bagian yang bisa digunakan untuk memotong ini. Kemudian pull, cut, tarik. Oke, sudah lebih mirip lagi dengan engsel ya.
Selanjutnya, bagian silinder yang luar ini perlu nempel ke lengan kiri. Kemudian bagian yang tengah ini perlu nempel ke yang kanan. Jadi kita tambahkan sedikit pattern lagi. Kalau yang kiri tinggal ditambah tengahnya. Jadi ini kita klik lagi to the view, kemudian ditarik persegi 4 sampai tengah. Oke, kemudian yang bagian silinder tengah juga kita perlu tambahkan lagi supaya lebarnya pas. Yes. Klik lagi 3D mode seperti ini ya. Nah, ini kita klik, tekan Ctrl, klik yang ini juga. Jadi ini yang akan kita tarik atau pull untuk menyambungkan dari silinder ke lengan yang sebelah kiri. Jadi pull, kemudian klik add, kemudian putar pakai apa ya, kalau di mouse tekan yang tengah, tombol tengah sambil digeser-geser, kemudian tekan U, kemudian klik di sini. Oke, sudah jadi ya lengan yang kiri. Sama yang kanan, ngambil dari tengah, ngambil dari silinder tengah, diklik yang ini. Kemudian ini masih dalam mode pull, pastiin add, kemudian tekan U atau until, klik surface yang ini, sip. Kemudian klik select biar nggak geser-geser lagi pullnya. Oke, sudah lebih mirip lagi dengan engsel. Engsel ini perlu lubang dan pin, gitu ya. Jadi kita sekarang akan buat dulu lubangnya. Untuk lubang kita klik lagi di samping ini, kemudian to the view lagi. Lubangnya akan tergantung dengan pinnya. Pin saya akan buat 2 mm karena ini kan tadi tebalnya 6. Kita bagi anggap aja atas 2 mm, pin 2 mm, bawah 2 mm. Tapi karena pinnya 2 mm kita perlu allowance supaya masih bisa gerak. Jadi untuk lubangnya kita buat 2 mm plus allowance 0,2, 0,2 jadinya 2,4. Kita buat 2,4. Kembali untuk angka-angka allowance ini tergantung settingan teman-teman di printer. Jadi kalau misal mau memastikan, teman-teman harus buat dulu tes unitnya. Kalau misal ternyata nggak bisa gerak, mesti dilonggarin. Kalau misal terlalu longgar ya bisa dirapetin gitu. Oke, ini udah 2,4. Kita balik ke 3D view. Klik di sini, pull, cut, tarik ke ujung sana. Jadinya oke, sudah bolong. Sekarang kita tinggal tambahkan pinnya. Kembali lagi, klik samping sini, buat lingkaran lagi. Sekarang diameter pinnya 2 mm, diketik, oke. Kemudian balik ke 3D view, ya. Ini diklik lagi, pull, ditarik sampai ke sini. Cuman kita pakai U aja, until, klik di samping kanan. Set, sudah. Sudah. Ada lengan kiri, lengan kanan, kemudian silindernya sudah nyambung dengan pin selebar atau diameter 2 mm. Cuman masalahnya ini pin harus nempel nih ke sisi garpu yang luar supaya nanti dia jadi semacam bridge pada saat di print dengan 3D printer. Nah, caranya ini bukan pin yang digedein, tapi lubang di silindernya yang dikecilin. Jadi di sini kan diameternya 2,4 atau 1,2. Ini klik pull lagi. Ya, kemudian ini diubah aja jadi 1. Dia akan nempel sendiri, ngecil sendiri karena pinnya 2 mm, kemudian tadi diameternya atau radiusnya kita kecilin, dia akan langsung nempel. Ngikat atau apa ya? Menyatu gitulah, tercombine sendiri. Ini juga sama, diklik. Pull, ini kan 1,2. Kita ketik 1, enter. Sudah. Nah, sudah jadi. Oke. Ini drawingnya, surface di hide dulu. Yap, ini bisa diklik, delete supaya lebih rapi. Jadi engselnya seperti ini. Nah, teman-teman misal mau tambahkan lubang untuk baut juga bisa. Cuman saat ini kita buat seperti ini dulu, langsung kita print. Nah, kita bisa tambahkan chamfer atau mungkin round di sisi-sisi ini ya, sisi-sisi terutama yang bergesekan supaya nggak terlalu apa ya, nonjol. Karena biasanya pada saat nozzle sampai di titik pojok itu suka jadi nonjol.
Apalagi kalau setting jerknya ketinggian. Jadi lebih bagus dibikin sedikit round atau chamfer. Ini kita buat round dikit. Pull round, oke. Dikit aja. 0,2 mungkin. Juga sama. Yes, sudah. Oke, ini memang belum maksimal karena sebenarnya kalau mau dirapin lagi sih bisa. Jadi kayak misal nih, bagian bawah ini kalau terlalu menggantung, itu akan susah untuk di print. Hasilnya biasanya nggak bagus. Biasanya sih enaknya dibikin dipotong lurus di sini. Cuman ya untuk dasar ini dulu kita coba print, hasilnya seperti apa nanti kita lihat. Langsung export STL. Yes, kita slice, terus langsung kita print. Nanti kita lihat hasilnya. Oke. Oke, proses printing sudah selesai. Sekarang kita akan tes engsel ini apakah bisa bergerak atau enggak. Oke, ini sudah dingin, jadi sedikit tips teman-teman kalau misalnya ngeprint engsel atau mungkin ngeprint yang pakai support, tunggu dingin dulu sebelum digerakin atau dilepas supportnya. Karena kalau masih panas, riskan masih nempel, leleh, meleot, dan sebagainya. Ini sudah dingin, sekarang kita coba gerakan engselnya. Bisa. Dan aman. Oke. Oke. Bisa nih. Berhasil kita buat engselnya, cuman memang ini agak apa ya, nggak gerak bebas gini. Jadi mungkin kalau misal teman-teman pengen bikin engsel yang digoyangin gini langsung gerak, perlu allowance atau perlu kelonggaran yang lebih besar. Oke, sudah berhasil kita bikin engselnya. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan atau masukan, silahkan ketik di komen. Dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!